Aduh, sudah 23. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 materi kuliah hukum bisnis, yaitu sampai pada bab aspek hukum pajak dan dasar-dasar perpajakan. Kenapa saya sampaikan? Karena hukum pajak termasuk dalam hukum bisnis. Aspek hukum pajak dan dasar-dasar perpajakan antaranya ada menu-menunya, yaitu pengertian pajak, unsur pajak, fungsi, syarat pemungut pajak, kelompok pajak, hak dan kewajiban. Warga negara dibagi ada dua, adanya wajib pajak dan non-pajak. Yang non-pajak bersifat sosial, yang pajak masuk kas negara. Pengertian pajak. Pajak adalah suatu iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal. Kontroprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Akan lebih jelasnya di bawah ini ada unsur-unsur pajak. Iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk digunakan untuk membiayai rumah tangga pada negara, rumah tangga negara. Jadi iuran pajak keuangan itu keuangan dari rakyat untuk umum, untuk publik, untuk kebutuhan negara, dan kembali juga kepada rakyat. Yang betul seperti itu. Fungsi pajak ada dua. Fungsi pajak budgeter, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi regulerit pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang dimaksud budgeter itu merupakan anggaran APBN negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara. Tetapi bisa dinikmati oleh rakyatnya. Yang pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu bisa berbagai cara. Yang bisa mengatur adalah Menteri Keuangan dengan melalui KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Pinter-pinternya Menteri Keuangan untuk mengatur keuangan. Kalau dalam anggaran 1 tahun defisit, berarti pemasukannya kurang. Kalau surplus berarti pemasukannya lebih. Jadi pajaknya untuk bisa membiayai. Ternyata akhir-akhir tahun ini selalu defisit setiap tahunnya karena tertimpanya wabah corona. Sehingga negara kolaps.
Syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial. Sistem pemungutan harus sederhana. Bagaimana bisa adil, bisa diterima oleh wajib pajak, tidak sewenang-wenang untuk memungut pajak. Bagaimana menurut undang-undang itu, ya. Bagaimana dipergunakan dalam perekonomian. Bagaimana untuk membiayai syarat finansial itu, ya. Teori pemungutan pajak, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, teori azas daya beli. Itu teori-teori dari pungutan pajak. Menurut golongannya, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh, PPh itu ya wajib bayar langsung, tidak dibayar oleh orang lain dan tidak dipotongkan oleh hasilnya orang lain. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan satu atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN. PPN itu pajak yang dilimpahkan orang lain karena bayarnya kalau kita dalam kuliner, makan di restoran itu kita dibebani PPN 10% berarti kan melalui restoran. Jadi dilimpahkan pada orang lain pemotongannya, tidak langsung. Yang dikatakan tidak langsung itu, contohnya seperti itu. Menurut sifatnya ada dua, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Melihat objeknya apa, mungkin objeknya dalam pembelian atau dalam penjualan apa itu ya yang menghasilkan sesuatu yang kita harus membayar. Ini merupakan jasa yang tidak kena PPN. Ada 12 macam, yaitu 1 jasa di bidang kesehatan medik, 2 jasa di bidang pelayanan sosial, 3 jasa di bidang pengiriman surat, 4 jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 5 jasa di bidang keagamaan, 6 jasa di bidang pendidikan, pendidikan itu tidak usah pakai pajak, 7 jasa di bidang kesenian, 8 jasa di bidang penyiaran, 9 jasa di bidang akuntansi umum di darat dan di laut, 10 jasa di bidang tenaga kerja, 11 jasa di bidang perhotelan, 12 jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Itu yang tidak dikenakan oleh PPN. Jadi 3 lembaga menurut yang memungutnya. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, itu PPh itu masuk pusat, PPN juga masuk pusat, PPNBM barang mewah, PBB, biaya materai itu masuk pusat. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh PKB, BPNKB, pajak kendaraan, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan. Itu masuk pemerintah daerah. Kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak yaitu 1, hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum aktif, hukum pajak, hukum pidana.
Kedudukan hukum pajak di situ. Hukum pajak material dan hukum pajak formil. Apa yang dikatakan dengan hukum pajak material dan hukum pajak formil? Ini saya jelaskan mengenai pajak material, hukumnya bagaimana. Ini saya membuatnya terlalu rengket. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah, Fiskes, selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Jadi penjelasannya begini. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenal pajak di objek pajak. Siapa objek pajak tersebut? Siapa yang dikenakan pajak? Berapa besar tarif atau timbul dan hapusnya utang pajak? Dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang-Undang PPH. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu memuat isinya itu ya tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat 1A, tata cara penyelenggaraan, prosedur atau prosesnya penetapan suatu utang pajak. Berapa toh yang harus dibayar? Itu ada ketentuannya, itu tata caranya bagaimana, ditulis bagaimana, ditetapkan di mana. B. Hak-hak Fiskes, orang atau badan yang bertugas melakukan pemungutan pajak. C. Kewajiban pajak. Ini strukturnya. Oke. Ini hukum pajak, material, dan formil. Nah, ini penjelasan yang detail, yaitu material itu mengatur materinya, subjeknya, objeknya, tarifnya. Jadi objeknya apa saja. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 contohnya pajak penambahan nilai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 contohnya pajak bumi dan bangunan, dan seterusnya. Tahun 20 tahun nomor 20 tahun 2000 BPHTB, Undang-Undang Nomor 13 tahun 85 Bea Materai. Sedangkan hukum pajak formil itu mengatur acaranya. Bagaimana cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, cara melapor, dan lain-lain. Contohnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP ini ditulis, dijelaskan detail. Nanti bisa kamu lihat sendiri. Buka aja di Google. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 penagihan pajak. Semuanya itu mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Lanjut kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak mendaftar, potong, dipungut, setor, dipotong, dipungut, atau terus disetor, terus lapor, terus masuk pembukuan. Itu kewajibannya. Hak-haknya mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT surat pemberitahuan tahunan, menunda penyetoran, pengajuan keberatan, dan banding. Itu mempunyai hak seperti itu apabila ada masalah. Stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 1, ada 3. Stelsel nyata. Stelsel nyata, pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Ini biasanya pegawai
pegawai di perusahaan atau instansi. Membayarnya pada akhir tahun pajak. Berapa jumlah yang harus disetorkan ke kantor pajak. Itu melalui bendahara suatu perusahaan atau suatu instansi. Stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak tertuang untuk tahun berjalan. Jadi biasanya sudah ditentukan sekian. Nah, di sini ini di nomor 2 dan 3 itu banyak permasalahan. Stelsel campuran awal tahun dihitung berdasarkan anggapan akhir tahun, disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang, wajib pajak harus menambah, atau apabila lebih dikembalikan. Nah, ini sering terjadi karena dianggap sama pajaknya setiap tahun, padahal pegawai itu kadang ada perubahan kenaikan pajak, ada pengurangan pajak. Kalau ada beban tanggungan itu pasti ada pengurangan pajak. Kalau ada kenaikan gaji itu ada penambahan pajak. Kalau dianggap stelsel campuran atau stelsel anggapan ini kalau berlebih, mau menarik kembali keuangannya agak susah, agak berbelit-belit. Itu yang stelsel campuran. Itu sudah saya alami juga. Susah untuk meminta kembali keuangan yang berlebihan dibayarkan oleh PPh yang dibayarkan oleh bagian bendahara sudah masuk ke kantor pajak. Ayas pemungutan pajak. Ayas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Jadi wajib bertempat tinggal di Indonesia ya wajib bayar pajaknya, tidak menghindar. Saya bukan warga negara sini ya, tetap harus bayar. Dia berdomisili di Indonesia. 2, azas sumber. Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Seorang luar negeri, WNA, mendapatkan keuntungan penjualan di Indonesia, ya tetap dia kena pajak sekian persen. Contohnya penjualan mobil mewah, ya itu tetap dikenakan pajak. Azas kebangsaan, pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Itu menurut kewargaan kebangsaan ya. Sistem pemungutan pajak itu ada 3. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah Fiskes untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Besarnya pajak berapa itu? Sistemnya memberi pemerintah menentukan besarnya pajak wajib pajak itu disesuaikan dengan undang-undang atau keputusan Menteri Keuangan. Yang berkaitan dengan pajak tidak lepas dari KMK, keputusan Menteri Keuangan. 2, Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertuang. Berapa persen gitu. Withholding system nomor 3 adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskes dan bukan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Contohnya PPN. Itu pihak ketiga yang memungut
atau menentukan. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbulnya utang pajak. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak SKP oleh Fiskes. Ajaran ini diterapkan ada Official Assessment System. Ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Contohnya dalam penjualan mobil, dulu belum diberlakukan besarnya pajak sekian persen, tetapi dengan adanya undang-undang baru, besarnya persentase pajak berubah, lah itu namanya ajaran material. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan dan penghapusan. Dan ditambah lagi kalau orangnya meninggal juga hapus utang pajaknya. Hambatan-hambatan pemungutan pajak yaitu ada 2, perlawanan pasif. Sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat pada krisis ekonomi. Ya, seperti tahun-tahun ini, karena krisis ekonomi, penjualan tidak berjalan baik, UMKM tidak berputar, jadi kalau dimintai pajak itu kita harus kebanyakan mengadakan perlawanan pasif karena hasilnya tidak sebanding, tidak seperti biasanya. Jadi krisis ekonomi seperti tahun ini kena wabah corona, susah untuk mencari penghasilan. Jadi hambatan yang kedua, perlawanan aktif. Wajib pajak sengaja menghindari pajak. Itu ada 2, yaitu tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Bagaimana itu? Seperti di perusahaan banyak membuat 2 buku. Buku pengeluaran, buku penerimaan. Itu namanya tax avoidance, usaha meringankan beban. Yang B, tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Jadi melanggar undang-undang itu contohnya perusahaan menghapus atau menghilangkan beban pajak. Sebetulnya harus bayar pajak, tetapi tidak. Bagaimana cara untuk tidak membayar pajak? Itu namanya cara-cara melanggar undang-undang. Jenis tarif pajak. Jenis tarif pajak ada 4, yaitu tarif proporsional, tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertuang tetap. Tarif progresif. Presentasi yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Tarif degresif, presentasi tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya kalau tarif progresif itu contoh, seseorang wajib pajak mempunyai 1 mobil, itu pajaknya umpama 1 tahun membayar 3 juta. Dia tahun depan beli lagi mobil. Nah, mobil yang kedua itu akan dikenai pajak progresif. Lebih banyak tarifnya dibandingkan mobil pertama.
itu ada persentasenya, ya, itu namanya wajib progresif. Sedangkan tarif degresif itu menurun, lebih kecil. Banyak contohnya itu. Kalau dalam pembayaran PBB, itu ada yang dihapuskan karena nilai harga tanahnya semakin turun. Jadi ada yang tidak dikenai pajak karena berlakunya undang-undang, ya. Itu dinamakan pajak degresif. Mekanisme pembayaran pajak, mekanismenya itu satu, membayar sendiri pajak yang tertuang. Contohnya PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, 22, 23, serta PPh pasal 26. Kalau yang kedua ini, jadi mekanisme pembayaran pajak itu bisa dibayar sendiri ke kantor pajak. Itu menurutnya PPh yang di atas. Yang kedua, bisa melalui pemotongan, yaitu kalau pemotongan di kantor-kantor bendahara instansi tertentu dengan memakai PPh pasal ini 4, 2, 15, 21, 22, 23. Itu melalui pemotongan pihak lain atau bendahara dalam kantor-kantor atau dalam instansi-instansi. Mekanisme pembayaran pajak, pemungutan oleh pihak penjual di pajak pertambahan nilai, contohnya itu tadi. Kalau kita makan di restoran atau kuliner di mana saja, restoran mana saja, yaitu kita dikenakan tambahan PPN atau kita pembelian alat-alat elektronik itu ada tambahan PPN sebesar 10%. Itu yang memotong, yang membayar bukan kita, tetapi oleh pihak penjual, pihak lain. Mekanisme pembayaran pajak yang keempat, pembayaran pajak lainnya, contohnya PBB, biaya materai, ini sendiri atau bisa utusan. Kalau ini bisa utusan orang lain untuk membayar dengan faktur yang sudah diberikan dari pemerintah. Kalau PBB kan sudah ada fakturnya melalui kelurahan atau melalui RT RW. Itu nanti bisa diurus oleh orang lain. Ya, itu mekanisme yang lain. Yang keempat, terus mekanisme pelaporan pajak. Datang ke kantor pajak, surat pemberitahuan SPT. Wajib pajak datang ke kantor pajak. SPT masa, minta surat SPT masa, SPT tahunan. Saran bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, itu harus mengingat batas waktu pelaporan. Itu nanti akan dilihat oleh pegawai di kantor pajak. Saya biasanya ya setiap tahun datang ke kantor pajak, surat pemberitahuan pajak penghasilan umum, dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan, Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. PPh ini ya, ini ada perubahan dari 83 menjadi 2008. Itu ada perubahan pemotongan dan besar yang ditetapkan berapa besar yang harus kena PPh. Subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. 1. Orang pribadi.
2, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Itu subjek pajaknya. 2 badan, 3 bentuk usaha tetap dari perusahaan. Badan bisa organisasi, bisa lembaga, bisa yayasan juga. Objek PPH. Objek PPH adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak kita ya, orang-orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Itu wajib pajak PPH. Yang satu, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Contohnya gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Insentif, hadiah, itu juga bisa. Kalau yang kedua, hadiah dan penghargaan. Hadiah dan penghargaan, laba usaha. Nah, mungkin itu laba jasa. Usaha itu bisa jasa, bisa produksi. 4, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, hibah, bantuan atau sumbangan. Sumbangan itu untuk sumbangan apa? Sosial apa? Dan itu bisa juga dikenai dan bisa juga tidak itu. 5, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6, bunga. Contohnya bunga deposito itu kena pajak 15%. Dividen, royalti hasil pembagian keuntungan. 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Mungkin sewa gedung atau sewa apa itu kena pajak juga. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan hutang. Dapat pembebasan hutang sehingga dia juga bisa dikenakan pajak. 12, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nomor 12 itu ya selisih mata uang asing itu berapa besar dirupiahkan akan kena pajak juga. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva juga kena pajak. Premi asuransi juga dipotong pajak. Objek-objek pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena wajib pajak, kena pajak, wajib pajak, badan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak atau wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto PTKP. Ini mengenai hukum pajak, aspek hukum pajak termasuk dalam hukum bisnis yang saya sampaikan materi pada kuliah hari ini. Dan ini ada perhitungannya, contohnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan tahun 2009. Misalnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah sekian. 1 tahun ya.
kayaknya sekitar 4 juta dalam 4.500.000 dalam 1 bulan dikalikan 12, Pak, itu PTKP-nya segitu. Kalau lebih dari 15.840.000 itu nanti kena pajak. Dan 1.320 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kalau yang belum kawin di atas itu wajib pajak pribadi. Tapi kalau sudah menikah ada tanggungan istri. Yang 15.840 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat ini pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota kekurangan. Yang 1.320 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan tanggungan mungkin anak atau pokoknya sebagai tanggungan dalam rumah tangga. Hitungannya kamu kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan karena ini saya lampirkan hitungan-hitungan persentase pada suatu hari kalau bisa tatap muka akan saya jelaskan persentase tersebut. Tarif pajak penghasilan PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh untuk wajib pajak, badan dalam negeri, dan badan usaha tetap. Ya. Ini saya lampirkan semua, cara menghitung pajak penghasilan PPh, cara menghitung pajak PBB, kalau ini PPh juga, bisa dipelajari. Dan ini saya buat tip setiap saya beri materi kuliah, saya beri semangat, beri tip, mudah-mudahan bermanfaat dan diresapi dan dijalankan. Buat seluruh perjanjian secara tertulis. Segala hukum yang Anda nyatakan, baik kontrak ataupun segala perjanjian harus dibuat secara tertulis. Walaupun secara hukum tidak disyaratkan, adalah bijaksana bila Anda membuat segalanya secara tertulis. Karena perjanjian secara lisan sulit, bahkan tidak mungkin untuk bisa dibuktikan. Biasakan diri Anda untuk selalu menuangkan segala bentuk perjanjian atau tulisan dalam transaksi dan kontrak tertulis. Jadi jangan abaikan apabila Anda dalam urusan bisnis. Tulislah semua yang terjadi. Itu lebih baik, lebih nanti apabila ada suatu yang timbul, kamu punya bukti. Itu saran saya pada kalian. Saya akhiri uraian materi kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.